Tapi terlepas dari pada itu, ketika ada permasalahan lagi ini, saya tidak tahu lagi nih. Kira-kira ada masalahnya di mana? Nah, mungkin pada kesempatan ini silakan kira-kira dari saudara semua, kira-kira apa yang masih menjadi keluhan atau kendala sehingga sampai harus teman-teman dari HP turun gitu loh. Pak Kapolres tadi sudah dijelaskan bahwa permasalahannya sudah diselesaikan bersama korban. Tetapi kehadiran kami di sini, kami ingin mau menegaskan bahwa kami merasa terpanggil sebagai tokoh muda dan tokoh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, teristimewa di Olilit. Kami kurang puas dengan tindakan-tindakan yang bukan saja mungkin Lanal atau TNI yang lain, bukan saja di Olilit, tetapi beberapa tahun-tahun ini ada kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terjadi kepada masyarakat. Ini kami merasa perlu disikapi untuk tidak boleh terulang lagi di kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak Lanal. Kami masyarakat Tanimbar, lebih khusus masyarakat Olilit Raya, Lanal yang tinggal itu petuanan saya Rangkore. Kita izinkan Lanal ke sini untuk datang di sini untuk melindungi kita masyarakat Kepulauan Tanimbar. Bukan kita mengizinkan datang untuk menjadikan masyarakat sebagai sansan. Itu yang kami sangat sesali. Kita sudah bertetangga, berarti kita berkeluarga. Dan kita saling menjaga dan menghormati. Ada beberapa anggota-anggota yang sering lewat dari halaman rumah kita saling tegur sapa, tapi sangat disayangkan. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kita membaca, mendengar dari keterangan-keterangan saudara-saudara kita yang dipukul, bahwa mereka disekap di tempat baru dianiaya, itu kita merasa itu bukan mereka nih, bukan teroris atau penjajah yang harus disebut seperti itu. Ada pikiran baik dari masyarakat kita untuk arahkan datang ke kepolisian untuk diselesaikan secara aturan hukum yang berlaku. Saya lebih kasih ini bukan saya membantu adik-adik kita masyarakat kita, tetapi mereka punya etikat baik. Tetapi ini lalu anggota yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, lalu mengadakan kekerasan seperti itu. Oleh sebab itu, walaupun mungkin sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kami sebagai tokoh di daerah ini, kami tidak puas dengan sikap-sikap itu, Pak Dan Lanal. Ini menjadi perhatian penting bagi Pak Dan Lanal, Pak Kapolres juga untuk menyikapi hal-hal seperti ini, Pak. Untuk tidak lagi terulang seperti kegiatan yang kemarin terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang merugikan masyarakat di Kepulauan Tanimbar, teristimewa kami di Desa Olilit Raya. Bahwa dulu ketika Dan Lanal itu mau ditempatkan di Olilit, itu memang ada polemik di masyarakat. Begitu banyak polemik. Tapi kami percaya bahwa kehadiran Dan Lanal ini akan melindungi kami orang Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bahkan daerah perbatasan negara Republik Indonesia. Kami juga bangga, karena dari Angkatan Laut, putra-putra terbaik kami lahir dari situ. Pertama, Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Nono Sampono, anggota DPD RI. Yang kedua, ada Ade Gale, mantan Kades, punya anak, dia perwira. Ya, sekarang tugasnya di Surabaya. Dan beberapa anak Olilit lagi, kami bangga. Kami merasa bahwa Angkatan Laut ini adalah keluarga kami. Sehingga tegur sapa itu biasa, tadi Kak Komen bilang, sering lewat, bahkan kami sering tegur sapa. Sudah seperti keluarga. Tapi sungguh disayangkan sikap oknum-oknum yang biadab. Saya bilang biadab ini binatang. Harus ditindak tegas. Bapak dan Anak, saya minta keluarkan 3 orang ini dari Tanimbar. Dong saya mencerminkan sifat orang Tanimbar. Sifat orang Tanimbar itu adalah saling menyayangi. Budaya Duan Lolat, hormat. Ada kata-kata yang dibilang oleh seorang perwira, oknum anggota Lanal. Matikan dia, matikan dia. Memang dia siapa? Dia anjing lalu matikan dia. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Dia diborgol, memang dia teroris. Dia diinjak, dia dipukul sampai dia pingsan beberapa menit. Mohon maaf, kami orang Olilit ini saya ada pengumuman terbuka. Kalau pengumuman terbuka hari ini demo besar-besar di Tanimbar ini. Kami suka kasih tanah gratis untuk bangun ini, itu, ini. Tolong hargai kami. Dan saya mohon kejadian ini terakhir, Pak Dan Lanal. Jangan lagi ada orang-orang oknum-oknum yang memberikan jiwa premanisme di Olilit. Contoh saja, Pak Dan Lanal. Kami ibadah rosario dan surat itu sudah ditembusi di mana-mana. Anggota Bapak itu sering mengancam orang-orang yang jaga di Palang. Itu tidak boleh. Mohon maaf, saya sampaikan lagi buat Bapak sebagai peringatan, ketika terjadi itu kami akan tindak. Tidak boleh, karena surat resmi sudah disampaikan. Dan kami minta 3 orang ini harus angkat kaki dari bumi Duan Lolat ini. Yang pertama, Pak Dan, izin, Pak Kapolres, saya tidak bermaksud menyentil Kapolres atau menyentil Dan Lanal, tapi ini kita bicara mengenai identitas tupoksi masing-masing.
Yang pertama, penyesalan saya di Polres dulu. Kenapa? Titik kejadiannya, TKP kejadian sudah jauh dari Polres, kurang lebih 100 meter. Itu 100 meter saja. Tapi intelijensi lemah di situ. Itu saya pikir mungkin jajaran kritis juga para Kapolres mungkin bisa lebih intensif di situ karena titik TKP-nya dekat sekali. Kurang lebih hanya 100 meter dari kediaman Pak Kapolres. Itu satu. Kemudian yang berikut, Pak dan Lanal, mohon maaf. Hari ini negara lagi berupaya untuk mengatasi premanisme. Preman harus dibasmi. Jadi ada sinergitas antara Polri maupun TNI dan juga bahkan terbentuklah Satgas anti preman. Tapi bukan dilakukan oleh warga sipil. Per hari ini premanisme terjadi bukan di Tanimbar, bukan dilakukan oleh warga sipil, tapi justru dilakukan oleh aparat yang semestinya punya tugas dan fungsi diberikan kewenangan lebih oleh negara untuk melindungi rakyat sipil. Dan saya katakan ini, kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Korul Pemuda Katolik, dia sudah laporkan ini dan mereka akan tindak lanjutkan di Komnas HAM bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Saya katakan ini, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Kepulauan Tanimbar. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang dipukul ini adalah kewenangan negara berikan kewenangan lebih terhadap aparat ini. Kemudian dia melakukan penganiayaan terhadap warga sipil. Kemudian diborgol. Kemudian dipukul. Sampai bahkan kalau kita ikut biasa media, perkembangan media, kemudian kita tanya tadi teman-teman, ada yang sampaikan bahwa dia sempat hampir pingsan itu. Itu kan sebuah pelanggaran pingsan sama sekali. Baru kemudian ini kan sebuah pelanggaran yang bukan pelanggaran biasa yang harus kita maklumi pada nama. Jadi bukan cuma mereka harus dipindahkan, mereka harus diadili secara pengadilan militer, sehingga juga menjadi sanksi juga buat anggota-anggota bawahan yang lain. Apalagi yang melakukan ini bukan anak satu stret, bukan prajurit. Kalau prajurit kita masih memaklumi bahwa ada sisi stabilitas emosional, psikologi dan lain-lain kita masih memaklumi. Tapi aku adalah seorang perwira. Ini kan sebuah tanda tanya besar. Kok perwira menengah bisa melakukan hal yang ini? Pada Nanal. Ini sangat mencederai. Sangat mencederai. Dan yang berikut penanganan, mohon maaf, kami tetap akan menyoroti sampai ke Mabes TNI. Kenapa kami lakukan ini? Ini bukan keinginan kami personal supaya membesarkan masalah ini, tapi harus dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Supaya jangan lagi terjadi pelanggaran demikian, bukan cuma mungkin hari ini terjadi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut. Mungkin besok lagi terjadi lagi di mantra-mantra yang lain. Kan kejadian serupa bukan baru satu kali. Mungkin terjadi berulang kali, tapi mungkin tidak terekspos. Mungkin diselesaikan secara kekeluargaan. Apakah penyelesaian kekeluargaan bisa menyelesaikan tindak pidana? Tidak bisa. Olehnya itu saya minta sekali lagi dengan sangat tegas sebagai pemuda Katolik. Kami minta dengan tegas bahwa oknum-oknum yang bersangkutan jangan mencederai TNI Angkatan Laut yang punya wibawa yang begitu tinggi, cuma karena 1-2 orang punya perbuatan, kemudian marwah besar yang ada di pangkuan Bapak sebagai komandan di sini menjadi jatuh. Ini kan sangat mencederai, Pak. Karena cuma 1-2 orang. Saya minta kemudian yang berikut, langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Dan Lanal secara pidana militer maupun yang lain-lain harus transparan ke publik. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1955 tentang kedisiplinan TNI yang juga mengikat TNI Angkatan Laut. Salah satu poin itu dia bilang begini, TNI Angkatan Laut sangat dilarang untuk melakukan perkelahian dengan masyarakat. Salah satu poin itu. Terhadap kode etik ini, saya minta tanggung jawab dari Bapak. Saya minta tanggung jawab dari Bapak. Saya tidak mau bicara tentang kronologis apa yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat kami. Tetapi kita lihat dan kita baca di media, sangat nyaris, Pak. Itu bukan sikap dari TNI Angkatan Laut. Sekali lagi minta maaf, Pak, itu bukan sikap dari TNI Angkatan Laut. Saya sungguh tahu TNI Angkatan Laut. Karena 5 tahun saya dididik oleh Angkatan Laut. Semua matra saya tahu, Pak. Saya mohon dengan sangat, Bapak tolong sikap ini. Apa yang diminta oleh adik-adik saya, teman-teman saya, tolong sikap itu, Pak. Demi martabat Angkatan Laut. Secara statistik, 3 matra ini Angkatan Laut paling jelas. Tapi jangan sampai kejadian ini bikin Angkatan Laut turun. Terima kasih, Pak.
Nah, banyak rentetan cerita yang sudah disampaikan, bahkan tertulis juga di media massa. Muncul pertanyaan dalam pikiran saya begini, mengapa ada sabotase brutal yang dibuat oleh oknum TNI ini dengan berpakaian dinas? Dengan demikian dia menyalahi dan menelanjangi institusi sendiri. Saya analisa begini, ternyata 3 oknum ini tidak mengerti 3 hal ini. Pertama, setiap orang ini, termasuk mereka yang menjadi korban itu dilahirkan secara adat. Mereka anak adat. Maka 3 oknum ini tidak menghargai mereka sebagai anak adat. Ini kemanusiaan. Kedua, kalau setiap orang sudah dilahirkan secara adat, maka dia harus berbudaya. Berbudaya itu peleburan nilai-nilai apapun menjadi satu. Maka saya berkesimpulan bahwa ternyata 3 oknum ini tidak bisa berbudaya dengan masyarakat di sini di Tanimbar. Mereka masih mempertahankan saya institusi TNI paling kuat. Dan yang ketiga ini, kalau sudah anak adat berbudaya, maka seharusnya mereka beradab, bukan biadab. Adab itu mengapa? Karena setiap orang itu dilengkapi dengan institusi batin, intuisi batin. Mereka subjek, 3 oknum TNI juga subjek. Maka haruslah menghargai mereka punya keadaban itu. Hak asasi manusia ada pada mereka. Karena apa? Tuhan menciptakan mereka dengan kesempurnaan itu. Maka ketika ada perampasan adab itu, maka minta maaf, perlu mengambil suatu keputusan secara hukum militer. Kami menuntut karena apa? Sabotase perampasan hak asasi manusia. 3 orang ini tidak punya masalah dengan 3 TNI ini, tidak ada. Mereka punya niat baik, bawalah ke Polres. Tetapi toh disabotase kehidupan mereka. Dianiaya habis-habisan, bahkan ada yang pingsan. Tidak dibenarkan secara hukum. Nah, dan yang terakhir ini, Bapak dan Lana, kita terpanggil karena beriman. Tuhan tidak pernah mengajak orang untuk membunuh orang. Tuhan tidak pernah mengajak orang melalui ajarannya untuk menganiaya orang. Bahkan Tuhan mengajak orang untuk mencintai orang lain. Mencintai orang lain itu sama dengan menghidupi kemanusiaannya. Terima kasih. Untuk itu kehadiran saya dengan anak-anak muda ini, dengan Bapak Pastor, kami sampaikan saja bahwa kami prihatin dan tolong Bapak Komandan melihat ini dan kalau bisa permasalahan ini jangan terjadi lagi. Yang berikut juga bahwa saya sampaikan dari Angkatan Laut terkait dengan masalah kemarin itu sih sebenarnya bagi saya sebenarnya tidak perlu penting atau tidak perlu ada persoalan seperti begitulah. Ya, karena ini bukan zaman lagi premanisme, zaman Orde Baru dulu, tetapi sekarang kan zaman demokrasi yang sudah berlangsung sudah cukup lama ini. Betul-betul ketong jaga bersama, ya. Nah, saya melihat bahwa selama ini Angkatan Laut itu lewat dalam kampung Olilit Baru. Saya juga salah satu tokoh gereja yang senantiasa setiap hari urus gereja. Berurusan selalu ada kepentingan kita ke Lanal, ada ke Polres dan lain-lain. Kalau dulu saya tidak ke gereja, tidak tokoh gereja, ya saya pasti jadi tokoh di luar, Pak, tokoh setan. Nah, karena itu saat ini saya mau sampaikan bahwa pertama, saya dengar sudah selesaikan secara baik-baik di Polres, sudah selesaikan. Tapi ada isu miring bahwa itu dalam tekanan. Ya, satu itu. Saya tidak mau untuk ada tekanan. Kita negara yang sudah merdeka. Aparat kita itu bukan kita takut kepada mereka. Itu saudara-saudara kita yang menjaga melindungi kita.
apalagi di wilayah perbatasan seperti begini. Jadi tidak perlu kita takut. Transparan, selesaikan dengan baik-baik, hati kedua belah pihak semua dengan baik. Lalu pulang dengan aman. Itu dulu. Jadi saya minta ya tidak perlu kita mau membalas lebih keras. Ya saya pikir hukum Duan Lolat ini kita jaga selalu. Sehingga siapapun dari manapun datang sini kita jaga kebersamaan ini selalu dengan saling memberi maaf satu sama lain, memberikan perhatian sehingga ke depan ada lagi angkatan berikut yang datang di sini tidak terulang lagi kondisi seperti begini. Polres, anggota DPRD, anggota Dewan, dan saudara-saudara saya semua yang di depan saya ini. Ya, maka saya bilang saudara, angkatan laut bukan dari planet lain. Angkatan laut itu dari rakyat, oleh rakyat, TNI dari rakyat. Kita milik bersama. Kita sama-sama sebagai berdua, walaupun kepala panas, tapi hati harus dingin. Ya, hati harus dingin. Jangan karena permasalahan yang meledak sekarang ini, sehingga yang sudah kami laksanakan untuk warga sekitar jadi tidak terblow up semuanya. Yang pertama. Yang kedua, sebelum saya menjawab semuanya, saya dan Kolonel Madiardian, Komandan Lanal Samlaki, selaku pimpinan tertinggi Angkatan Laut di Samlaki ini, kami memohon maaf. Saya sendiri sebagai komandannya sudah memohon maaf atas tindakan dari oknum prajurit kami yang tidak bertanggung jawab dan menyalahi aturan disiplin militer dan mencederai hati masyarakat. Saya orang yang tidak pandang bulu, jadi Bapak tidak usah tanya begitu, sekarang diproses di BAP sana. Kalau ingin tahu perwakilan satu orang, kita ikut kelana. Itu kenapa saya nggak tahu betulnya seperti apa sih. Kalau militer lebih keras Pak, dan menjaga masalah. Kita tidak pakai panjang lebar. Bahkan malam itu juga begitu ada istri dari korban datang ke Lanal langsung ketemu saya. Saya menghargai bukan hanya sebagai seorang istri korban, tapi saya menjunjung tinggi arti seorang perempuan. Langsung ibu ikut mobil saya, kita ke Polres, kita selesaikan. Saya menghargai dan saya kecewa dengan kejadian ini. Ya, tapi sekali lagi saya sudah minta maaf tadi, mohon diterima ya Pak ya, minta maaf ya. Dan saya garis bawahi. Yang pertama tadi dari Bapak Ongin, Tokoh Pemuda, jangan ada kekerasan lagi. Saya seluruh komandan akan menjamin ke depan nanti tidak ada kekerasan dari prajurit saya. Ya, saya jamin. Terima kasih ya. Dan dari kemarin sudah langsung briefing seluruh staf, briefing seluruh perwira, briefing seluruh anggota. Kalau tentara itu garis komandonya jelas. Apa itu perintah komandan, ya di bawah harus dilaksanakan. Jika tidak, kami subordinasi melalui aturan. Jelas Bang ini ya? Oke. Jelas ya Bang ini? Oke. Ya. Yang kedua, Bapak Yohanes ya. Tadi aku lupa nama dari Bapak Yohanes. Pak Yohanes kan. Ketiga oknum ini kita keluarkan dari Tanimbar, dan pada saat ibadah sering ada yang menembus ya. Oke. Terima kasih, itu masukan dari saya. Kalau memang nanti ke depan masih ada yang menembus, Bapak tanya namanya, pangkatnya, catat, Bapak langsung boleh hubungi saya. Saya kan sendiri yang akan tidak dia. Ya. Jadi Angkatan Laut bukan numpang di Olilit. Angkatan Laut milik Olilit. Ya. Olilit itu punya Angkatan Laut, jangan dibalik-balik. Ya. Bapak ini yang punya Angkatan Laut, rakyat. Ya. Sudah saya garis bawahi ya. Terus yang keluar dari Tanimbar, jangan dikeluarkan dulu. Saya proses dulu. Nah, saya proses dulu. Setelah selesai, baru dikeluarkan dari Tanimbar. Tapi tidak tugaskan. Oke, gimana terjawab ya? Terima kasih. Bapak Alex Lai. Alex Lai ya? Oh, Belai ya? Kan orang Batak. Betul, itu terus jadi kekerasan. Saya sudah menyampaikan maaf dan sudah saya tidak lanjuti. Langsung hari itu saya tidak lanjuti. Saya langsung bikin berita acara pemeriksaan. Untuk yang anggota saya proses di sini. Tapi untuk yang perwira saya akan langsung kirim ke Lantamal. Jangan proses di Poma Lantamal langsung.
karena dia polisi militer, sehingga langsung bisa ditindaklanjuti. Jadi pun Komandan Lantamal juga langsung langsung memberikan arahan pada saya, Ardian, segera kamu tidak lanjuti, jangan sampai hati rakyat terluka. Ya, untuk masalah proses itu tidak usah khawatir, nanti besok boleh 1 atau 2 orang kita ke Lanal, kita lihat prosesnya. Kita berdasarkan pemeriksaan. Kita akan transparansi kok Pak. Anggota kita akan tidak tegas jika itu memang melukai hati rakyat, bertindak over atau bertindak kekerasan. Jawab ya Pak Alex. Nilai. Yang keempat Bapak Robertus ya. Jadi tolong dipisahkan dulu ya. Ini oknum angkatan laut, bukan angkatan secara menyeluruh ya Pak ya. Jadi terlalu kecil Lanal Samlak itu kalau mewakili angkatan laut. Angkatan laut sangat besar sekali. Namun betul kata Pak Robertus tadi, jangan sampai gara-gara 3 oknum ini mencederai, melukai, menurunkan arti pentingnya angkatan laut bagi negara ini. Tadi saya sudah sampaikan juga, saya akan lebih bina lagi anak buah saya ini juga melakukan introspeksi bagi saya sebagai seorang pemimpin. Saya akan lebih intens lagi untuk mendidik anak buah saya. Tapi tidak usah khawatir, kalau itu anak buah saya yang salah pemimpinnya. Kalau seorang anak nakal berarti bapaknya yang salah. Saya terima itu. Saya salah dengan jiwa-jiwa kesatria. Berarti saya masih belum berhasil memimpin anak buah saya. Itu memang introspeksi bagi saya. Nanti ke depan saya akan rapatkan barisan. Saya akan briefing semuanya ke bawah. Tidak akan terulang lagi hal seperti ini. Gitu ya Pak Robertus ya. Ya, saya terima kasih. Saya juga tidak kurang bangganya dengan Pak Nono Sampon. Beliau adalah salah satu tokoh figur saya. Ketika saya tingkat 3 Taruna, beliau adalah Gubernur Akademi Angkatan Laut. Beliau masih pangkat Majen. Beliau merupakan salah satu sosok senior saya yang idola saya. Dan ternyata saya baru tahu di kemudian hari ternyata putra asli Tanimbar. Sangat hebat sekali. Dan sampai saya bilang waktu sama Pak Nono ke sini, Komandan, saya kepingin masyarakat Tanimbar banyak yang masuk angkatan laut. Tapi ternyata yang daftar baru sedikit. Jadi teritorial saya belum berhasil. Ke depan saya akan berusaha terus supaya seluruh masyarakat Tanimbar banyak yang masuk angkatan laut. Itu ya saya. Pak Pastor Sebastian, terima kasih Pak. Dan siapkan Bapak betul semuanya. Itu bahkan masukan juga bagi saya Pak. Yang betul di sini ada adat di mana bumi dipijak itu langit dijunjung. Saya walaupun bukan asli orang sini Pak, saya asli orang Bali, ya. Tapi saya sangat sayang sekali sama Tanimbar. Komandan apa buktinya komandan sayang? Oleh lama lah saksinya. Sudah berapa kali saya melaksanakan kegiatan bakti sosial di sana, pengobatan masalah dan lain sebagainya, yang jarang saya publikasikan. Bagi saya tidak perlu itu dipublikasikan, karena melillahi ta'ala saya itu untuk kemanusiaan dan hal yang lain yang perlu kita perbuat. Makanya saya minta tolong jangan terlalu menjustifikasi. Karena kejadian kecil ini kita jadi merusak semua sudah dilaksanakan oleh Lanal Samlaki, oleh sekali lagi Lanal Samlaki itu punyanya warga Olilit, punyanya warga Tanimbar, punyanya semuanya. Itu milik kita semuanya, yang harus kita jaga marwahnya. Karena demi NKRI. Setuju ya Pak ya? Makasih ya Pak Pastor ya. Ini akan jadi masukan bagi saya. Dan keenam tadi Bapak dari tokoh adat tadi aku lupa namanya. Pak Frans ya, saya panggil ya, Pak Frans. Terima kasih Pak, jangan terjadi lagi. Sudah saya tekankan tadi sama dengan Pak Wamen. Saya menjamin tidak akan terjadi lagi ya Pak. Ya, terima kasih. Terus Pak Yusef, mantan Ketua DPRD, benar, semuanya sesuai dengan tata ruang, saya paham bahwa kita ditaruh di pinggir laut untuk menjaga gerbang pertama. Jika sudah ada ancaman dari laut, ya semuanya dari angkatan laut. Kan gitu aja. Itu sudah saya laksanakan, termasuk mendatangkan kapal perang di sini, menjaga Tanimbar, jangan ada penyelundupan dan sebagainya. Itu sudah saya laksanakan semuanya. Ya, cuma mungkin karena faktor cuaca, sehingga kadang-kadang beberapa kali ada kapal perang yang mungkin panjangnya kurang besar, tidak bisa menembus Laut Banda. Karena memang Laut Banda memang cuacanya sangat ekstrim sekali. Itu sudah saya laksanakan Pak. Terima kasih Pak. Dan untuk kegiatan itu, untuk permasalahan ini sudah kami selesaikan dengan baik. Dan
saya rasa malam itu tidak ada tekanan ya Pak Kapolres ya. Tidak ada tekanan, kita ke dalam sini, ya panggil istrinya juga ke sini, ya kita panggil, diselesaikan baik-baik. Bahkan komandan sudah berkali-kali menyampaikan mohon maaf kepada korban, kepada istrinya, atau saya perlu berdampak kepada siapa lagi. Saya akan laksanakan. Itu sebagai bentuk konsekuensi tanggung jawab saya sebagai orang komandan. Kalau perlu nanti di saat acara adat, saya akan sampaikan di seluruh adat bahwa komandan yang sendiri akan melaksanakan minta maaf kepada warga. Ya. Sekali lagi, Angkatan Laut itu punyanya Olilit, Pak. Ya, Bapak yang punya itu punya negara itu, Pak. Marwahnya kedaulatan laut jadi Angkatan Laut itu sangat kecil ya berdasarkan 3 orang ini kalau mewakili Angkatan Laut. Gitu ya, Pak ya. Terima kasih. Terus yang berikutnya Bapak Andreas ya. Pak Andreas ya. Terima kasih Pak Andreas dari Pemuda Katolik. Luar biasa, tapi jangan bosen di sini ya. Jangan bosen. Sekali-sekali main ke sana lah, jangan main di sini terus lah. Kan gitu kan. Sekali-sekali kemarin saya ngopi, sana kan gitu. Kan gitu kan ya. Ya. Kita akan selesaikan secara adat. Bukan kita tidak mau selesaikan secara adat. Ya. Ya. Tadi pun pagi saya sudah menemui kepala desa. Ya. Mohon maaf karena kemarin ada hal yang perlu saya laporkan dan sebagainya. Kan sekali begitu ada kejadian sekarang laporan berjenjang. Ya, saya udah bilang sama Pak Kades, kapan kita bisa melaksanakan upacara adat, penjagaan adat. Dan kemarin katanya saya dapat informasi dari perwira saya, katanya akan diajarkan adat, terus mengalungkan apa saya tidak tahu, kemudian ada di sini, kemudian oke kita akan laksanakan. Kita akan hadirkan 3 orang itu. Kita akan hadirkan sebagai wujud bahwa penyesalan dari oknum-oknum TNI Angkatan Laut telah melaksanakan atau melukai hati masyarakat. Ya, jujur saja Pak, mohon maaf, saya selaku pemimpin Angkatan Laut ini malu saya. Ada kejadian ini, berarti saya masih kurang bisa mendidik anak buah saya. Tapi ke depan saya akan lebih dalam melaksanakan pembinaan terhadap prajurit saya. Saya rasa permasalahan ini cukup sampai di sini, tidak usah diperpanjang lagi. Ya, nanti saya akan atur dengan Bapak Kades, tadi Pak Kades ya. Nanti kemungkinan hari Senin akan ada pertemuan di Kades. Nanti untuk acara adatnya, saya tinggal ikut aja Pak Kades. Mau diacarakan kapan? Ya, mau diacarakan kapan saya ikut. Karena saya tidak tahu adat di sini. Mohon maaf, karena saya bukan asli orang sini. Ya. Intinya kita akan terus mendorong supaya ini selesai sampai tuntas. Demikian ya Bapak-Bapak ya. Terus untuk kesempatan berkomentar, silakan nanti dijawab sama Bapak Ketua atau yang lain. Ya. Terus yang berikutnya dari Pak Belai ya tadi ya. Belai, terima kasih. Saya rasa sama tadi dengan cara adat, itu lanjut secara hukum sudah kita laksanakan semuanya. Ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Sekali lagi sebelum ditutup, saya mengucapkan mohon maaf dari pemimpin TNI Angkatan Laut yaitu Lanang Samlaki. Dan saya menjamin tidak akan terjadi lagi. Demikian Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tifa Tanimbar.